kita memahami apa itu berpikir induktif dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mengenal terlebih dahulu bagaimana proses berpikir matematis agar dapat diaplikasikannya ke dalam berpikir induktif. Menurut KBBI, arti kata berpikir yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang diingatan. Di sisi lain, ada definisi berpikir menurut para ahli. Di sini ada Sandrock yang berpendapat bahwa berpikir adalah kegiatan memanipulasi dan mentransformasi informasi dalam memori untuk membentuk konsep, menalar, berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir secara kreatif, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, Baharudin menyatakan bahwa berpikir adalah kemampuan jiwa taraf yang tinggi yang hanya bisa dicapai dan dimiliki oleh individu suatu manusia. Solso menyatakan berpikir adalah proses menghasilkan representasi mental yang baru saja melalui transformasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Yang terakhir, Gilmer berpendapat bahwa berpikir merupakan suatu pemecahan masalah dan proses penggunaan gagasan atau lambang-lambang pengganti suatu aktivitas yang tampak secara fisik. Dari pengertian-pengertian berpikir yang tadi sudah disebutkan, dapat kita simpulkan bahwa berpikir merupakan proses kognitif yang melibatkan berbagai aspek, seperti analisis, evaluasi, serta pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada pengertian matematis. Dalam KBBI, matematis berarti bersangkutan dengan matematika, yaitu bersifat sangat tepat dan pasti. Sedangkan pengertian matematis menurut para ahli, di sini ada Rusvendi yang menyatakan bahwa matematis adalah cara berpikir yang sistematis, logis, dan konsisten dalam memahami konsep, memecahkan masalah, serta mengembangkan pola pikir yang terstruktur. Selanjutnya ada Polya yang menyatakan matematis adalah proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah dengan menggunakan pola, struktur, dan hubungan logis yang sistematis. Dan yang terakhir ada dari Mason yang menyatakan matematis adalah proses dinamis yang memperluas cakupan dan kedalaman pemahaman seseorang terhadap konsep-konsep matematika. Jadi, dapat disimpulkan, berpikir matematis dapat didefinisikan sebagai proses kognitif yang melibatkan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan secara logis, sistematis, serta terstruktur dalam memahami dan menerapkan konsep matematika untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara tepat dan pasti. Berpikir matematis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Di antaranya ada tingkat rendah dan tingkat tinggi. Berpikir matematis tingkat rendah meliputi pengerjaan operasi aritmatika sederhana dan penggunaan aturan langsung. Sementara itu, berpikir matematis tingkat tinggi meliputi pemahaman yang bermakna, menyusun konjektur, membuat analogi, dan generalisasi, penalaran logis, pemecahan masalah, serta komunikasi matematika dan koneksi matematis. Selanjutnya ada proses berpikir matematis tingkat lanjut yang meliputi representasi matematis, abstraksi matematis, menghubungkan representasi dan abstraksi matematis tersebut, berpikir kreatif, dan pembuktian matematis. Yang ketiga ada berpikir kritis matematis yang merujuk pada aktivitas mental yang dilakukan seseorang dengan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu memahami dan merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan praduga dan hipotesis, serta menguji hipotesis secara logis. Kemudian ada kemampuan penalaran matematis. Penalaran matematis dibagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif itu meliputi penalaran transdeduktif, penalaran analogi, penalaran generalisasi, memperkirakan jawaban, solusi atau kecenderungan interpolasi dan ekstrapolasi. Selanjutnya, di sini ada berpikir induktif. Pengertian berpikir induktif sendiri adalah proses penalaran logis yang membentuk kesimpulan umum berdasarkan pengamatan atau bukti spesifik. Dalam penalaran induktif, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan khusus. Penalaran ini merupakan pendekatan bawah ke atas, di mana contoh-contoh spesifik dianalisis untuk mendapatkan generalisasi atau teori yang lebih luas. Berbeda dengan penalaran deduktif yang bergerak dari prinsip-prinsip umum ke contoh-contoh spesifik. Penalaran induktif sendiri bergerak
ke arah yang berlawanan dari pengamatan spesifik ke generalisasi yang lebih luas. Adapun definisi berpikir induktif menurut para ahli, yang pertama yaitu ada Sodik, mengatakan bahwa penalaran induktif adalah proses berpikir berupa penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus. Yang kedua ada Santrok mengatakan penalaran induktif adalah penalaran dari hal-hal spesifik ke umum. Yang ketiga ada Surajio yang mengatakan penalaran induktif merupakan suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus. Yang keempat ada Hilda Taba mengatakan model pembelajaran berpikir induktif pada prinsipnya merupakan pola berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dan yang terakhir ada Purwanto yang mengatakan berpikir induktif adalah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus menuju kepada yang umum. Contoh berpikir induktif yaitu mengamati pola dari beberapa contoh spesifik lalu menyimpulkan suatu aturan atau generalisasi. Misalnya, pola bilangan ganjil atau pola jumlah deret bilangan. Halo semuanya, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah poster yang berhubungan dengan berpikir induktif. Di dalamnya terdapat sebuah studi kasus dengan judul poster Strategi Menabung Bertahap, Penerapan Berpikir Induktif dalam Perencanaan Keuangan Siswa. Di sini terdapat sebuah studi kasus seorang siswa SMP yaitu Rina ingin membeli sepeda seharga 1 juta rupiah. Untuk itu, ia memutuskan menabung secara bertahap. Pada hari pertama, ia menabung Rp2.000 dan setiap hari berikutnya, ia menambah Rp500 dari jumlah yang ditabung dari hari sebelumnya. Rencana Rina di hari pertama yaitu Rp2.000, kemudian hari kedua Rp2.500, hari ketiga Rp3.000, dan seterusnya dengan menambah Rp500 per hari. Rina ingin mengetahui apakah setelah 30 hari ia bisa mencapai target sebanyak Rp1 juta. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita bisa menggunakan penerapan berpikir induktif. Yang pertama dengan observasi data. Rina mencatat jumlah tabungannya setiap hari dan melihat bahwa kenaikan tabungannya setiap hari bertambah tetap sebesar Rp500. Kemudian, terdapat sebuah pola yang membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama A sebesar Rp2.000 dan bedanya atau B sebesar Rp500. Kemudian, Rina menyusun sebuah rumus barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, dengan A yaitu Rp2.000 dan B yaitu Rp500. Maka didapat U30 sama dengan Rp2.000 ditambah 30 kurang 1 dikali Rp500, yaitu Rp16.500. Jadi di hari ke-30 Rina menabung sebanyak Rp16.500. Total tabungan setelah 30 hari menggunakan rumus jumlah barisan aritmatika, yaitu rumusnya SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. S30 sama dengan 30 dibagi 2 dikali Rp2.000 ditambah Rp16.500. Dihasilkan yaitu Rp277.500. Jadi total tabungan Rina dalam 30 hari adalah sebanyak Rp277.500. Kemudian dapat disimpulkan Rina masih kekurangan Rp722.500 dari target 1 juta, sehingga ia perlu menambah waktu menabung atau dengan meningkatkan jumlah tabungan yang ditabung setiap harinya. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut. Berpikir induktif membantu memahami pola dan membuat prediksi tanpa harus menghitung satu persatu. Kemudian, pola bilangan dalam kehidupan nyata berguna untuk perencanaan keuangan seperti menabung, investasi, atau cicilan. Dengan strategi tabungan yang jelas, tujuan finansial lebih mudah dicapai. Menabung dengan pola yang terencana sama dengan keuangan lebih stabil dan impian lebih mudah terwujud. Semangat menabung!